mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Lucu ketika saya mendengar Jokowi sebut demokrasi di Indonesia ini makin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Jadi begini, Pak Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Indonesia ini semakin berkualitas. Amazing. Apakah kalian percaya? Kalau dilakukan survei sekarang, saya secara pribadi sangat yakin bahwa mayoritas akan menjawab tidak. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas. Masyarakat juga semakin bijak dalam memilih. Masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat, kata Presiden Joko Widodo ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat dan masyarakat haruslah gembira serta bersukacita. Harusnya rakyat itu bergembira. Harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersukacita. Bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita, kata Presiden Joko Widodo ini. Pertanyaan saya, gimana mau berkualitas ketika tepat di depan mata kita rakyat Indonesia ini dipertontonkan sebuah drama yang sangat memuakan dari Mahkamah Konstitusi. Seorang paman yang merupakan pimpinan tertinggi Mahkamah Konstitusi mencoba untuk mempermainkan aturan dan berakibat keponakan bisa menjadi calon wakil presiden. Dan ketika
pamannya ini dinyatakan bersalah, melakukan pelanggaran berat, keponakan sah-sah saja jadi cawapres. Demokrasi macam apa yang diproduksi di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kalaupun ini adalah demokrasi, ini namanya demokrasi asal Bapak senang, asal keponakan saya senang. Ketika Mahkamah Konstitusi bisa disetir seperti ini, kira-kira instrumen negara mana lagi yang bisa dikendalikan? Satu hal terjadi, biasanya akan berpotensi merembes ke hal-hal yang lain. Gimana rakyat ini mau gembira menyambut pesta demokrasi kalau yang dilihat adalah manuver-manuver politik yang begitu membuahkan dan begitu menjijikan demi ambisi kelompok tertentu. Sebelum itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mencoba-coba mengintervensi pemilu tahun depan. Menurutnya, mengintervensi pemilu sangat sulit karena ada keamanan berlapis. Oh ya, Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi kok. Mau percaya siapa lagi? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi, ternyata bisa juga terjadi. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Begitulah kutipan motivasi yang sering kita dengar. Tapi ada tambahannya. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan kebelet berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan ada paman. Di banyak media asing sudah dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini seolah-olah mati. Perangkat dan instrumen keadilan bahkan bisa disusupi demi mengubah satu aturan. Ini dimulai dari ketidakmampuan dalam mengelola dan meredam keinginan untuk berkuasa. Benar kata satu kutipan ini, mau tahu karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kalau dia tidak mampu untuk menahan godaan itu, maka dia akan berubah 180 derajat. Bahkan tidak malu-malu melakukan apapun demi mengawetkan kekuasaan yang dia pegang saat ini. Kalau tidak bisa dipertahankan, mungkin akan diusahakan supaya mengalir ke famili 100. Begitulah kira-kira fenomena politik yang bisa kita saksikan hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, sangat muak dan sangat menjijikan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara melawan kezoliman demi mempertahankan kebenaran, demi membela keadilan dan konstitusi.